Akhir tahun 2025 ditutup dengan catatan yang membebani banyak negara termasuk Indonesia. Menurut catatan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, hingga pertanggal 4 Desember tahun 2025, Indonesia telah mengalami lebih dari 2.900 kejadian bencana alam yang terjadi di sepanjang tahun ini. Data ini tentu menegaskan bahwa negeri ini masih berada di zona risiko tinggi terhadap bencana alam. Pemanasan global menjadi salah satu fenomena alam yang tidak dapat dipungkiri. Menurut pemantau iklim internasional, tahun ini diperkirakan menjadi salah satu tahun dengan iklim terpanas di sepanjang sejarah internasional. Laporan Copernicus menegaskan, selama periode bulan Januari hingga November tahun 2025, rata-rata suhu permukaan global mencapai sekitar 1,48 derajat Celcius, yang berarti di atas level pra-industri. Catatan ini tentu menjadi salah satu indikator kuat bahwa pemanasan berlanjut dan fenomena cuaca ekstrem semakin sering dipengaruhi oleh akumulasi gas rumah kaca di atmosfer. Indonesia sebagai negara kepulauan tentu merasakan langsung efek dari perubahan ini, seperti pola cuaca yang tak menentu, gelombang panas temporer di berbagai wilayah, dan adanya pergeseran musim. Pemanasan global yang terjadi di seluruh dunia belakangan ini, terutama di Indonesia, mengakibatkan perubahan iklim yang tidak menentu. Dengan naiknya intensitas hujan yang terjadi di Indonesia dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, mengakibatkan terjadinya berbagai bencana yang timbul di Indonesia. Khususnya ialah bencana banjir. Para tim penanganan bencana dan relawan yang ingin menjangkau wilayah terdampak banjir. Banjir merupakan isu tahunan yang selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Belakangan ini, banjir kembali menerjang Nusantara, khususnya di Bali dan juga Sumatera. Pulau Sumatera menjadi salah satu kawasan paling terdampak parah akibat banjir. Curah hujan yang ekstrim memicu banjir bandang dan longsor di kawasan Aceh, Sumatera Barat, dan juga Sumatera Utara. Berdasarkan laporan penanganan darurat, lebih dari 1.000 orang dilaporkan meninggal dunia dan sekitar 2 juta orang dilaporkan harus mengungsi dari tempat tinggalnya. Pemerintah dan tim gabungan terus melakukan evakuasi serta pendataan di lokasi terdampak. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Sementara itu di Bali, banjir masih merendam kawasan pemukiman warga dan perkotaan. Melubernya air sungai dan buruknya sistem drainase menyebabkan gangguan aktivitas warga serta kerusakan fasilitas umum. Dengan bencana yang sudah terjadi, apakah yang harus kita lakukan?
Apakah kita masih bisa seacuh itu terhadap lingkungan? Dan gebrakan apa yang harus pemerintah lakukan untuk menanggulangi bencana tahunan ini? Di daerah perbukitan, hujan lebat dapat memicu terjadinya tanah longsor. Tanah pun kehilangan kekuatannya sehingga lereng runtuh dan mengancam permukiman warga. Longsor adalah fenomena geologi yang melibatkan pergerakan tanah atau material lain secara masif ke bawah lereng. Ini biasanya dipicu oleh kondisi geologi yang mendukung serta curah hujan yang sangat ekstrim. Beberapa waktu yang lalu, di Kabupaten Cilacap mengalami bencana longsor yang mengakibatkan banyak korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian ekonomi yang sangat signifikan bagi warga setempat. Bencana tanah longsor yang terjadi di Desa Cibening, Kecamatan Majinang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, pada malam Kamis, 13 November 2025, telah menimbun puluhan rumah, khususnya di 2 dusun, yaitu Dusun Tarukahan dan Dusun Cibuyut. Dengan jumlah total 16 rumah yang terdampak, insiden ini menyebabkan 46 korban jiwa, di mana 23 diantaranya berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara itu, operasi pencarian kini difokuskan pada 4 titik utama di Dusun Tarukahan dan Cibuyut, dengan harapan menemukan korban yang belum ditemukan. Namun, tebalnya material longsor membuat pencarian menjadi lebih menantang, dan bau busuk yang mulai tercium di lokasi semakin menambah kekhawatiran. Pemerintah daerah juga merencanakan relokasi 28 keluarga yang tinggal di kawasan rawan longsor sebagai langkah preventif untuk menghindari bencana serupa di masa depan. Kejadian ini menjadi pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan dan langkah-langkah mitigasi yang harus diterapkan untuk menghadapi situasi bencana. Diharapkan pula semoga para korban yang masih hilang segera ditemukan dan dengan cepat pula keadaan pasca bencana dapat kembali pulih, sehingga masyarakat dapat membangun kembali kehidupan mereka dengan lebih baik. Di tengah derasnya guyuran hujan dan tanah yang mulai rapuh, ancaman terbesar ternyata tidak selalu datang dari air yang meluap dan tanah yang longsor. Sebab, ancaman yang tak kasat mata justru ada di setiap embusan udara di sekitar kita. Angin puting beliung adalah kolom udara berputar yang menghubungkan awan dengan tanah. Mereka terjadi ketika massa udara hangat bercampur dengan udara dingin. Dengan kecepatan angin yang bisa mencapai lebih dari 300 km per jam, tornado ini dapat menyebabkan kerugian besar. Seperti beberapa waktu yang lalu terjadi di Mendoyo, yaitu di Kabupaten Jembrane, yang datang dari arah laut yang merusak 3 bangunan dan serta menyebabkan kerugian besar material yang mencapai belasan juta rupiah. Warga pesisir Jembrane di Bali dikejutkan oleh datangnya cuaca ekstrim pada Selasa 9 Desember 2025, di mana saksi mata merekam kemunculan 3 hingga 5 pusaran angin puting beliung yang terbentuk di laut dan bergerak cepat menghantam daratan. Meskipun berlangsung singkat, terjangan angin kencang ini menyebabkan kerusakan parah pada infrastruktur, menghancurkan atap 1 rumah warga dan 2 fasilitas usaha di Tambak Udang. Dengan total kerugian ditaksir mencapai belasan juta rupiah. Syukurlah tidak ada korban jiwa. Pemerintah daerah dipimpin langsung oleh Bupati Jembrane segera turun tangan dan menginstruksikan gotong royong pemulihan. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang masih mengintai. Fenomena angin puting beliung menjadi semakin intensif dan tak terduga. Hal ini bukan hanya sebagai iklim biasa, melainkan indikasi kuat adanya perubahan iklim global. Abrasi yang terjadi di kawasan pantai membuat trotoar yang membentang di sepanjang garis pantai hancur dihantam ombak di beberapa titik. Puncaknya ketika terjadi gelombang pasang Jumat 7 November kemarin.
Abrasi adalah bencana alam yang berada di wilayah pantai yang mengakibatkan terkikisnya pinggiran pantai yang diakibatkan oleh terhantamnya gelombang-gelombang ombak secara terus-menerus. Badung, pesisir pantai Kuta hingga Seminyak di Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Bali, terancam abrasi serius. Secara signifikan, abrasi menggerus hingga puluhan meter bibir pantai telah hilang sejak 20 tahun lalu. Titik pesisir pantai yang paling jelas terkikis setelah dihantam gelombang dan arus pasang yang kuat terlihat di Pantai Kuta. Dari pantauan detikbali.com, Pantai Kuta kini hampir tidak memiliki bibir pantai yang luas seperti di Seminyak. Baik, jadi ada beberapa efek samping dari bencana abrasi ini. Yang pertama itu mengancamnya pemukiman warga, yang kedua itu hilangnya bibir pantai karena terhempas ombak, dan yang terakhir hilangnya mata pencarian nelayan di sekitar. Jadi demikian, marilah kita bekerjasama untuk menanam pohon mangrove di sekitaran pantai supaya tidak terjadinya lagi abrasi atau hal yang lain sebagainya.